Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu dengan harapan kita semua nanti ketika belajar dalam pembelajaran ini dimudahkan, dilancarkan, dan mudah-mudahan nanti menjadi tambahan ilmu manfaat barokah. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Putri, monggo. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Silvi, Wahyuni, Adel, Asusuma. Baik, untuk melanjutkan dan membiasakan kita agar selalu terkontrol kecintaan kita terhadap tanah air, yakni tanah air Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Mohon persilakan untuk kembali. Untuk pelajaran yang kemarin, apakah masih ingat tentang pelajaran kurban? Ingat. Apa yang kalian ingat tentang kurban? Menyembelih hewan anak pada tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jenazah. Maka pelajaran yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah pengurusan jenazah. Nantinya dengan adanya pembelajaran ini, kalian bisa pertama bisa menganalisis dan merinci tata cara dan hikmah dari pengurusan jenazah. Yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan bagaimana cara mengurus jenazah ketika berada di lingkungan atau kehidupan di masyarakat kita sehari-hari. Adakah yang tahu atau pernah melihat tetangganya meninggal dunia? Nah, Apa yang kalian ketahui tentang jenazah? orang yang meninggal beserta usungannya. Orang yang meninggal beserta usungannya. Aplaus untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah pengurusan jenazah. Kira-kira ada yang tahu enggak? Dalam mengurus jenazah itu ada berapa? Masih belum? Baik, sebelum dimulai membentuk kelompok 3. Ini sesuai ini sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat, kelompok 3. Baik. Pengurusan jenazah, kewajiban kita sebagai orang Islam terhadap orang Islam lain ketika meninggal dunia itu ada 4. Ada 4 kewajiban kita ya. Yang pertama, memandikan.
Adakah yang tahu atau ada yang pernah ikut memandikan jenazah? Memandikan jenazah itu sama halnya kita memandikan orang hidup. Maksudnya kita pelayanan terhadap jenazah itu seperti melayani orang yang hidup. Tidak boleh kalian sembrono langsung ambil keran, selang, itu disemprot, itu tidak boleh. Tetap seperti biasa, dibilas pelan-pelan seperti itu. Terus terakhir untuk dalam memandikan itu seperti orang hidup itu sudah dikasih handuk, rambutnya disisir seperti itu, tetap dirapikan. Ini kewajiban kita yang pertama. Yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani itu membungkus mayat agar tidak terlihat tubuh atau badannya. Kalau laki-laki itu sebanyak tiga lapis, yang perempuan 5 lapis. Terkait dengan jenazah, najis yang masih menempel pada jasad. Ini praktek pra memandikan jenazah. Kemudian sebelumnya itu baju yang semua najis yang nempel itu dibuang. Selanjutnya lihat materi Bapak terkait dengan jenazah ini. Jenazah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar yang diambil dari fi'il madhi. Janazah, yajlisu, janazatan. Dalam kamus Al-Munawwir, ada yang tahu kamus Al-Munawwir? Tidak pernah dengar? Kamus Al-Munawwir itu kamus bahasa Arab Indonesia terbesar. Terus tempatnya di mana? Di Yogyakarta. Pengarang kamus Al-Munawwir ini di Yogyakarta, Pondok Al-Munawwir. Pondoknya pengasuh kita. Yang pertama, kewajiban kita yang pertama adalah memandikan mayat. Mayatnya itu harus orang Islam. Seandainya tetangga kita itu ada orang muslim, Kristen, Katolik apa, meninggal dunia, kira-kira kita punya kewajiban apa enggak? Tidak punya kan? Kenapa? Karena syarat yang pertama, mayat yang dimandikan itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, jenazah itu bukan jenazah mati syahid, mati di medan peperangan karena membela agama Islam, agamanya Allah. Jika kalian sudah selesai berdiskusi, ayo sampaikan materi mana yang tadi yang masih belum dimengerti, monggo ditanyakan. Monggo kelompok 2. Bagaimana hukumnya mengkafani jenazah hanya dengan satu lembar kain kafan? Baik, ini pertanyaan bagus ini. Bagaimana hukumnya mengkafani jenazah dengan menggunakan satu lembar kain kafan? Entah laki-laki entah perempuan. Monggo, siapa yang jawab? Monggo kelompok 3. Tidak masalah atau boleh saja dengan catatan: 1. Menutupi semua badannya, 2. Tidak ada kain lagi, dan ada satu lagi. Aplaus untuk kelompok 2 dan 3. Intinya yang penting mayat tersebut, jenazah tadi tertutupi semuanya. Jika memang tidak ada lagi. Kok 3 pada 5, 3 sama 5 Pak, itu semua. Baik, setelah ini monggo diperhatikan lagi keterangan Bapak tentang PPT yang Bapak sampaikan. Nantinya kalian buat diskusi, setelah itu disimpulkan. Apa istilahnya, presentasi tiap masing-masing kelompok. Cara memandikan mayat.
mayat diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai-balai atau ranjang dan di tempat yang sunyi, tidak banyak orang masuk atau keluar. Ini ingat-ingat punya saja, keluarga, anak, istri kalau suaminya yang meninggal, terus saudara kandung seperti itu. Kalau sepupu masih belum diperbolehkan. Kenapa? Sepupu itu batas orang yang boleh dinikahi terdekat. Itu sepupu. Jadi boleh menikahi sepupu. Paling dekatnya itu juga. Baik, setelah ini lihat video tentang jenazah. Dibersihkan semuanya. Setelah selesai, Ini setelah maka yang membersihkan kotoran-kotoran. jika yang berlanjut di daerahnya Tetap menggunakan kain ya. air kapur, Ketika mandikan itu bukan di los, tidak berpakaian, tidak. Tetap menggunakan kain penutup seperti selai apa maka seperti boleh setelah selesai untuk menjaga awaknya si jenazah tadi seperti itu. dengan memakai Baik, anak-anakku, sampai setelah kalian mengikuti penjelasan Bapak di PPT tadi beserta dengan video ini, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Monggo, entah kelompok mana dulu yang mau presentasi, terserah kalian. Ajukan tangan ketika kalian mau presentasi. Monggo, kelompok mana dulu yang mau presentasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yakni pengurusan jenazah. Monggo, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Monggo, kelompok 2 berdiri. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. 1. Memandikan mayat. Syarat jenazah yang dimandikan: A. Mayat itu orang Islam. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Anak-anak, Bapak simpulkan bahwasanya semua yang dipresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah benar semua, yang mana artinya jenazah itu orang yang meninggal dunia dan wajib kita rawat. Kewajiban kita ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Seperti itu. Baik anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Aplaus untuk kita semua. Untuk selanjutnya, pelajaran berikutnya yang akan kita bahas adalah menyolatkan dan menguburkan jenazah. Maka dari itu Bapak akan kasih tugas, bisa dikerjakan di rumah dan di pondok terkait dengan LKBD, baik secara paper maupun secara online. Nanti untuk online-nya akan dikirim melalui grup masing-masing, grup sesuai dengan tugasnya seperti itu. Baik anak-anakku, terakhir mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan kita semua ketika mulai pelajaran dari tadi mendapatkan tambahan ilmu manfaat barokah, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa ulang. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana fardhu ilaina idza hajatna wa la tansana ya rabbal alamin.
kasih. Sekiranya dari Bapak, Allah musta'an, alamat tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.